Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'du. Kembali di sini Sobat Hijrah berhasil mengundang sesosok yang menginspirasi emak-emak gitu. Seorang. Jadi kita langsung aja ya, kita hadirkan di sini Mbak Lia. Ya. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Mbak Lia ini siapa? Nama lengkapku dari kecil dari orang tua ngasih itu Natalia Arwitasari. Nama baptisnya karena aku baptis dewasa, nama baptisku Evarista. Eva itu kan wanita, itu Hawa. Makanya aku pikirnya Evarista. Tapi ya karena sekarang udah Muslim, jadinya muslimah ya, jadinya nggak dipakai lagi. Sebetulnya waktu itu di KTP sempat masuk sih, sempat masuk nama Evarista Natalia Arwitasari. Tapi begitu hijrah, terus dapat surat mu'alaf kan, itu aku mengajukan ke Dispenduk untuk nggak pakai nama itu lagi. Gitu. Jadi kan karena baptisnya baptis dewasa. Kalau orang Katolik baptisnya anak-anak, dari kecil kan sudah tercatat di akte. Nah, karena aku baptis dewasa jadi nggak tercatat di akte. Baru tahu. Gitu. Itu berarti ini keluarga semuanya masih agama yang lama ya? Masih. Jadi ibu beserta om, tante, om bule semuanya masih Katolik. Dan kami semua juga aktivis gereja ya, karena masih dulu saya pun juga aktivis gereja gitu. Terus anak-anak dari pernikahan yang dulu juga kan masih Kristen. Anak saya laki 3 itu juga masih Kristen. Jadi ya udah biar Allah aja yang membolak-balikkan hati, yang memberikan hidayah, karena kan hak prerogatif hidayah kan dari Allah ya. Kita yang udah hijrah ini hanya memberikan contoh kehidupan sehari-hari aja, bahwa oh iya setelah hijrah kamu jadi baik, setelah hijrah kamu hidupmu pun juga lebih baik gitu. Dan itu tadi saya bilang keluarga besar saya itu masih aktivis gereja, jadi ada yang romo, ada yang suster, prodiakon, pokoknya semuanya aktivis gereja. Saya pun dulu juga aktivis gereja, yang dimana dulu saya harusnya ngajak orang Islam jadi Katolik gitu, malah sekarang saya seperti menelan ludah sendiri. Tapi setelah hijrah juga nikmat banget gitu loh. Ujian pasti ada, ujian saat hijrah tuh ada banyak banget, seperti dibalik gitu, dibalik banget gitu toh. Jadi yang tadinya fine aja, hidupnya oke, begitu jadi Muslim seperti ditumpahin gitu loh. Jadi ya udah, waktu itu ya marah gitu loh, waktu itu ya marah, waktu itu jengkel gitu, kok jadi Islam kok gini gitu kan. Tapi karena saya senang mencari ilmunya, mencari tahu apa itu Islam, jadinya ya alhamdulillah ketemu komunitas yang baik. Seperti waktu itu yang menolong saya kan Ustadz Agus dari MCI, kemudian ketemu sama Kohriko juga. Kohriko itu yang dari TMI, Tionghoa Muslim Indonesia. Dan dari TMI itu sendiri kan ada SMI, Sekolah Mu'alaf Indonesia, yang udah 3 tahun. Nah dari situ karena kami sering ketemu, sering belajar, akhirnya ya makin kuat gitu. Tapi ini juga nggak terlepas loh Mas dari doa sahabat saya. Jadi saya tuh punya, kami dulu tuh bertiga bersahabat, saya, Mbak Iin sama Mbak Nuni yang sudah almarhum. Jadi waktu saya masih Katolik, kemudian Mbak Iin Muslim sejati, sedangkan Mbak Nuni ini pernikahan campur kan, Islam dengan Katolik. Nah waktu saya Katolik ya saya fine-fine aja gitu dengan persahabatan mereka. Tapi Mbak Iin selalu yakin bahwa ya kamu tuh besok suatu saat pasti akan Islam deh. Nggak mungkin, saya pokoknya tuh karena memang basicnya saya nggak suka Islam, nggak suka, memang membenci Islam, nggak suka Islam gitu tuh marah gitu loh. Apalagi kalau ada orang ngomong agama terbaik itu adalah Islam gitu. Saat itu saya pun marah, siapa kamu, kok kamu bisa ngomong seperti itu gitu ya. Waktu itu saya masih Katolik itu ya saya marah gitu. Semua agama tuh baik gitu, tergantung orangnya kalau menurut saya kan gitu. Nah ternyata doa teman saya terkabul. Jadi waktu dia berangkat haji itu dia salah satunya yang mendoakan saya jadi Islam gitu. Dan waktu
Wah, saya kan Islam ini tahun ke-7 saya. Saya jadi Islam itu 2022 Desember 2016. Itu syahadat saya. Itu pun karena izin ibu ya. Ya udah saya pikir ya karena mungkin ibu lagi seneng ya saya ambil kesempatan itu. Makanya saya syahadat. Waktu syahadat pun hari Jumat pas hujan deras lagi kan. Itu pun syahadatnya saya di KUA Gajah Mungkur itu saya nangisnya gini. Memang nggak ada keluarga kan yang menemani, ya teman-teman saya yang mensupport saya untuk masuk Islam ya, Mbak Iin itu, Mbak Nur sama suaminya, ada suaminya Mbak Irmina juga. Itu saya nangisnya tuh gini, ya Allah, apakah memang ini jalan hidupku gitu loh. Kok saya seperti kayak dipermainkan kan gitu. Katolik sekarang Islam gitu. Waktu itu saya nangisnya tuh ya, saya nangisnya waktu diucapkan syahadat tuh gitu. Asyhadu alla itu saya cuma nangis kok gini gitu ya waktu itu saya mikirnya cuman apakah memang ini jalan yang harus aku tempuh waktu itu kan itu. Terus habis itu saya Desember kemudian bulan Februari kan dapat challenge dari Tupperware untuk antara umroh dan Yerusalem. Saya pilihnya Yerusalem. Waktu itu. Suami waktu itu setelah itu kan Januari saya menikah sama suami. Suami juga nanya, kamu kok malah milih Yerusalem nggak milih umroh? Apa nggak bisa dibatalin? Nggak bisa, saya bilang gitu. Terus saya Yerusalemnya milihnya leisure. Kenapa saya milihnya Yerusalem leisure? Kenapa? Karena kalau umroh itu setelah saya Islam kapanpun saya bisa berangkat. Ya kan, setelah saya Islam kapanpun dengan siapapun saya bisa berangkat gitu kan. Tapi kalau Yerusalem saya Islam mesti ketar-ketir gitu loh, pasti takut loh. Aku Islam kok mau ke Yerusalem kan gitu ya, gitu kan aneh gitu ya. Nah benar, setelah di Yerusalem saya kan leisure itu lebih banyak jalan-jalannya. Jadi di situ pun saya pun juga masih bertanya sama Tuhan kalau memang saya harus Islam ya tolong berikan petunjuk, tapi kalaupun tidak saya tetap Katolik ya saya juga berikan petunjuk saya gitu, tapi tidak fokus karena leisure jadi banyak jalan-jalannya. Saya setengah hati yang kan leisure Tupperware itu ada Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, Katolik Kristen itu banyak. Satu rombongan itu memang majemuk gitu. Karena saya belum yakin dengan Islamnya saya, teman-teman yang Islam pada masuk ke Masjid Al-Aqsa, saya nggak berani. Saya merasa masih belum layak. Akhirnya saya cuma di luar aja. Tapi teman-teman sharing foto-foto di dalam Masjid Al-Aqsa bagaimana gitu. Kemudian juga diceritakan bahwa di sana pun juga ada satu gereja dan masjid yang berdampingan gitu. Jadi memang saya berusaha mengambil hikmahnya. Di saat saya ke Yerusalem ya posisi saya abu-abu antara saya pun juga belum menjalankan sholat, tapi saya pun juga setengah hati menjadi seorang Katolik waktu di Yerusalem itu. Sepulangnya dari Yerusalem sebetulnya saya juga dapat tawaran untuk ke Flores, yang setiap bulan Paskah itu kan ada di Flores untuk ke mana itu yang ada acara gitu kan, ibadah di sana. Tapi saya membawa rombongan juga. Jadi saya dititipin kaos peserta beserta beberapa ubur rambengnya itu yang harus saya bawa. Kan ketua regunya udah berangkat. Jadi saya kan nyusul. Udah dikirim tiket, saya sudah siap berangkat, tapi sama suami dilarang. Dia masih khawatir kalau saya kembali lagi gitu kan, kembali lagi Katolik, meyakini banget Katoliknya. Nah itu sampai bandara saya sudah check in, koper yang isinya perlengkapan untuk peserta dibawa lari dia, dibawa lari sama dia. Akhirnya saya batal berangkat. Kalau sekedar baju saya mungkin di sana bisa ya, tapi kalau perlengkapan peserta kan nggak bisa. Akhirnya saya batalkan keberangkatan. Terus ya saat itu saya marah sama suami, kenapa? Ini kan saya bekerja gitu. Ya dulu kan karena kuliah saya kan juga travel ya, jadi pariwisata, jadi saya dipercaya sama teman-teman gitu kadang untuk ayo ikut ke gitu kan. Nah waktu itu juga diajak pergi, kemudian tapi nggak jadi. Suami marah. Nah suami marah, tapi teman saya yang travel akhirnya memaklumi.
akhirnya memaklumi. Terus lah setelah itu apa namanya, saya menjalankan Islam ya apa adanya. Diajak suami untuk sholat, ayo suami apa sholat jamaah, kamu kan sudah Islaman gitu. Saya nggak mau. 1 tahun pertama, jadi 2017 itu saya nggak mau, jadi nggak mau menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim, nggak mau. Karena pertama memang suami saya mengajak sholat, tapi suami saya tidak memberikan hal yang saya butuhkan selain sholat gitu loh. Jadi suami saya kan juga tidak bekerja waktu itu. Jadi saya berpikir bahwa kamu aja nggak ngehidupin saya kok, nggak ngasih contoh yang baik kok, kenapa saya harus ngikutin kamu gitu toh. Saya nggak mau sholat. Bahkan beliaunya itu kalau ngajak sholat itu bagi saya rada aneh gitu, karena entah ya, ini juga laki-laki muslim yang mengajak wanita jadi mu'alaf itu apakah paham apa enggak, saya kurang tahu. Nah, tapi kalau saya ya namanya sholat bolong-bolong lah waktu itu, jadi ya enggak, dia bilang ikuti saya aja, dia bilang gitu. Oh ya. Nah setelah itu saya mulai merasa bahwa mumpung saya Islam, saya tak belajar, saya tak datang kajian, apalagi diajak sama teman Mbak Iin toh, ayo ikut di kajian yuk, iya di Semarang, yuk ikut yuk kajian di Baitur Rahman gitu sama Ustazah Susi Jafar waktu itu. Nah, saya datang setiap Sabtu. Dan kalau saya berangkat, saya nggak pakai kerudung, nggak pakai kerudung. Jadi saya pakai kerudungnya ya seperti ini, tapi saya pakai tapi di masjid. Dan saya pakai baju pun juga masih ala kadarnya, masih pakai celana dan sebagainya gitu. Dan yang membuat saya kadang sedih itu, bagi saya kan pendatang ya, saya kan pendatang di Islam. Itu kadang kalau ke kajian umum yang sebagian besar Muslim itu, kadang mungkin bukan salah mereka sih, tapi mungkin hanya perasaan saya aja bahwa mereka kan nggak tahu kalau kami mu'alaf gitu kan. Mereka hanya memandang, oh ya kamu muslimah, kajian bareng gitu. Tapi bagi saya pribadi saat itu tuh merasa bahwa saya sendirian, kemudian datang ke kajian cuman senyum-senyum gitu, tapi saya nggak merasa ada rasa sama mereka, nggak ada rasa klik sama mereka. Jadi kadang saya duduk di belakang sendiri gitu tuh, memperhatikan kajian. Kemudian semua kajian saya terima, saya catat, itu bukunya juga masih ada. Dan karena saya masih betul-betul awam itu di Islam, saya tanya, tapi pertanyaan saya tuh orang melihat ke saya gitu, mungkin bagi mereka ini pertanyaan cetek banget gitu loh. Mungkin gitu ya. Karena kan saya nggak paham, Kemudian saya nanya itu, mereka pada ngeliatin, saya jadi bertanya-tanya loh, apa aku salah kajian kau bilang itu, kan saya nggak paham, saya nyatet loh, saya nyatet, tapi di saat saya nyatet ini ada yang nggak paham, saya kan pasti nanya. Dari situ saya ngerasa, wah ini kajiannya nggak cocok ini aku gitu, karena mungkin terlalu tinggi buat saya gitu. Walaupun saya senang, akhirnya kalau saya datang saya diem, nggak tanya gitu, kecuali ada teman saya gitu, baru saya dikenalin gitu tuh sama yang lain. Nah setelah itu karena banyak pertanyaan dalam diri saya harus bagaimana, terus sama teman saya Mbak Iin dikenali sama Ustadz Malik yang di Harapan Bunda. Ustadz Malik. Nah ternyata Ustadz Malik juga tidak bisa menampung pertanyaan saya, karena kalau mu'alaf yang ingin tahu pasti kan ini gimana sih, ini gimana gitu tuh. Lah sedangkan mungkin Ustadz pada umumnya kan nggak tahu cara menyelami mu'alaf itu bagaimana. Akhirnya saya diarahkan untuk nanya ke Ustadz Agus MCI, Mu'alaf Center Indonesia yang Semarang, Ustadz Agus Tirahanto. Dari situ barulah ada pertemuan, ada komunitasnya. Saat itu yang memfasilitasi Pak Budi, Profesor
Ustadz Budi yang Tembalang, Undip Tembalang itu, kami diberi tempat di Ruko Sultan Agung, sebelahnya Superindo. Beberapa kali bertemu di sana, komunitas mu'alaf khusus, memang kami di situ sharing, kami di situ bertemu ya, dan sebagian besar mu'alaf. Nah, mulailah di situ saya merasa nyaman, merasa iyalah di sini aja tempatku gitu. Nah, sejalan dengan waktu ternyata ada beberapa hal yang nggak cocok juga. Nggak cocok dalam arti itu mungkin kalau saya fokusnya itu pingin ke mu'alaf gitu. Jadi acara yang mu'alaf, pembinaan yang mu'alaf gitu, menguatkan yang mu'alaf gitu kan, jangan dicampur sama yang umum gitu. Kalau saya pengennya gitu lah. Akhirnya sama Ustadz Agus tetap berjalan, ketemulah dengan Kohriko ini, dengan sekolah mu'alafnya yang memang fokus Tionghoa Muslim Indonesia itu kan, programnya salah satunya mu'alaf itu, sekolah mu'alaf itu. Waktu itu di Greenhouse tempatnya, yang di Sultan Agung itu, ya kan. Nah, setelah itu di situ masih dengan laki perempuan, jadi Ikhwan Ahwat gitu kan, Ikhwan Ahwat. Lalu sekolahnya dengan Ustadz dan Ustazah. Ustazahnya Dr. Dewi Purnamawati dari Solo, Ustadznya waktu itu macam-macam lah gitu ya. Itu disponsori juga sama FKM Mas Dian, ya kan. Nah, di situ pun saya dijadiin contoh, karena memang saya orangnya kan selalu nanya nih, jadiin contoh sama Ustazah Dewi, gitu. Jadi saya ingat banget tuh Ustazah Dewi kalau ngomong tuh, julurkanlah jilbabmu menutupi denko tanpa kalengmu gitu kan, gitu. Saya jawab bercanda, lah kan saya nggak punya denko, saya kan cuma tutup gelas, ngapain tak tutupin gitu kan, maksudnya kan ditutupin semua gini tuh. Terus dikasih contoh, coba nih lihat nih kayak gini gitu. Terus yang laki-laki ada belakang, jangan lihat yang perempuan gitu kan, karena kita dicampur ya gitu. Lihat tuh udah bagus dia pakai kerudung begini, tapi lihat gini gitu, sama aja dia kayak nggak pakai kerudung gitu kan. Keras sih tapi mengena. Bahkan dikasih contoh, lemper aja 2.000 itu aja dibelebet ya. Apalagi tubuh manusia, apalagi perempuan, harus jaga aurat. Terus apa namanya, permen kalau dibungkus masih bagus kan, kalau udah lepas kan nggak bagus gitu. Emang mau gitu kan, ya udah gitu-gitulah gitu. SMI 1 sudah berjalan, kemudian SMI 2 di Masjid Panut. Ini fokus lebih banyak diurus sama FKM Ustadz Zainal dan Mas Dian. Tapi itu tadi masih campur Ikhwan Ahwat, dan full yang mengisi Ustadz semua. Pokoknya materinya sendiri-sendiri, soalnya fikih sendiri, siroh sendiri, akidah sendiri gitu-gitu. Dan saya pun dulu awal kerudungan itu tahun kedua apa tahun ketiga gitu tuh, itu pun karena puasa. Tahun kedua atau tahun ketiga tuh saya baru pakai kerudung. Itu pun masih bertak-bertak gitu ya, masih gantung diri ya. Itu pun teman saya di jualan regensi itu pun bilang, alah kamu ini paling karena Idul Fitri, karena Ramadan. Ya moga-moga enggak, aku bilang gitu, semoga tidak gitu. Terus begitu selesai Ramadan saya tetap pakai. Mereka pada bertanya, emang kamu yakin pakai kerudung nanti rambutmu rontok lah, rusak lah, begini-begini. Tadinya pun saya berpikir akan panas, sumuk, ternyata alhamdulillah enggak gitu kan. Terus pengenalan dari Allah ya. Dan yang paling penting supaya menegaskan kepada teman-teman Katolik saya bahwa saya sudah hijrah. Karena sebelum saya pakai kerudung, teman saya di gereja kan mereka semua manggil saya Eva. Jadi saya sekarang tahu teman saya manggil Eva itu teman gereja gitu. Teman saya yang manggil saya Natalia itu teman zaman dulu. Teman sekarang manggil saya Alia, kalau enggak Lia gitu kan. Jadi saya tahu kotak-kotaknya. Jadi saya sudah mu'alaf, saya sudah sholat, tapi teman gereja saya masih ngajak. Jadi karena saya memang di gereja aktivis, mereka nggak percaya. Jadi Eva, ayo kita mau ada retret nih, ikut ya gitu. Eva, kita mau ada ke gereja, ke Gua Maria ini, ikut ya gitu. Saya kan bilang, loh saya udah muslim, saya nggak bisa, udah ikut aja. Kamu kan seneng dolan gitu.
padahal mereka tahu kalau saya udah sampai bersama mereka, saya nggak pegang mic. Saya suka membuat suasana tuh bahagia, seru, dan yang pasti nyanyi, nggak mungkin nggak kan. Nah itu saya sebelum pakai kerudung, jadi mereka seolah-olah tuh kayaknya Eva masih bisa diajak nih ke gereja gitu. Kan kehilangan domba kan, mereka kan kehilangan domba, jadi dombanya harus diajak balik kan gitu. Jadi mereka misal Eva kita kumpul, tapi aku udah muslim, aku udah bilang itu nggak apa-apa, nggak ada minuman. Nanti yang haram nggak usah kamu ambil, kan pasti ada daging babi, pasti gitu kan. Jadi supaya mereka yakin bahwa saya sudah pakai kerudung, saya Islam, saya pakai kerudung. Sudah pakai kerudung pun saya masih diundang, masih diajak, sampai sekarang saya masih diundang. Eva ini sakit, kamu ikut datang ya. Eva ini ada kumpul, kamu ikut ya gitu. Masih sampai sekarang. Tapi ya itu tadi, saya berusaha menolak dengan halus supaya mereka tidak tersinggung, tapi silaturahim kami tetap terjaga. Bahkan ada juga yang ngeledekin, ya bukan ngeledek ya, mungkin doa ya, karena melihat postingan saya gitu, kadang kalau pas ketemu, aduh Bu Haji, gitu. Saya cuma bilang amin, saya bilang gitu aja, karena mungkin melihat aktivitas saya. Dan Mas Fahmi, saya mau balik sedikit. Jadi waktu saya mualaf tahun 22 Desember itu kan saya posisi masih kontrak. Kontrak rumah karena memang mau menikah gitu kan. Waktu bulan Januari kan saya menikah dengan suami, itu posisi anak saya lagi liburan. Begitu mereka pulang, mereka tahu mamanya sudah menikah dan jadi Islam, mereka kan kaget gitu. Loh mama kok gini-gini, udah ini pilihan mama daripada mama zina kan gitu. Sudah sama-sama dewasa, pergi bareng, nanti jadinya zina, sama mama nikah aja. Tapi kenapa mama Islam? Mama kenapa harus jadi ikut Islam? Terus ya saya jelasin. Nah setelah itu saya disuruh pulang sama ibu, saya. Udah kamu pulang, kamu kan sudah menikah, kamu akan lebih punya harga diri kalau kamu punya rumah nggak terkontrak kan gitu. Kamu pulanglah gitu. Akhirnya karena saya berpikir bahwa saya sudah punya suami dan saya ingin membuktikan bahwa Islam saya baik, saya pulang. Tapi ternyata ibu punya maksud lain itu toh. Ibu punya maksud lain bahwa oke, kamu sekarang sudah menikah, kamu sudah sah, punya suami, dan kamu sudah pulang, kembalilah ke Katolik. Kembalilah ke gereja. Gitu. Iya, kembalilah ke gereja. Tapi ibu nggak ngomong. Ibu hanya minta saya pulang, tapi beliaunya berharap saya kembali ke gereja gitu kan. Setelah saya tidak ke gereja beberapa bulan, bahkan saya malah diem-diem itu ngaji, ikut kajian. Jadi itu tadi, saya kalau di luar baru pakai kerudung gitu. Nah suatu ketika saya lagi di kaca, lagi mantes-mantesin kerudung yang mau saya pakai untuk kajian, ketahuan ibu. Jadi wah, kamu sekarang mau jadi Bu Haji ya? Saya kan langsung takut. Enggak kok Bu, biasa aja, saya cuma mau mantesin gitu toh. Nah dari situ ibu saya mulai berpikir bahwa wah ini dia gak bakal balik Katolik nih gitu kan. Sepertinya dia mau mempelajari Islam gitu kan. Nah nggak lama ibu saya ngusir. Jadi ibu saya suruh pergi dengan alasan karena kamu nggak mau balik jadi Katolik gitu, nggak mau balik jadi Katolik, jadi udah kamu pergi aja gitu. Padahal di situ saya baru berapa ya, 4 bulan kalau nggak salah di rumah ibu itu. Padahal saya udah ngomong sama ibu, Bu saya jangan diusir, saya bilang gitu, saya belum ada dana untuk kontrak kan saya gitu. Tolong saya izinkan dulu belajar Islam. Kalau saya nggak nyaman di Islam, saya tak balik Katolik. Itu kan nggak salah. Jadi domba yang hilang kan kembali gitu kan. Gitu. Jadi kan nggak masalah kan. Nah, karena saya diusir, ya sudah, keputusan ibu bulat mengusir kami. Yang tadinya ibu minta kami pulang, kami diusir lagi, ya udah kami pergi nih, pergi. Terus karena saya lagi galau, saya bingung antara Katolik sama Islam. Akhirnya saya di Katolik juga udah abu-abu, udah nggak jelas, bahkan saya diusir. Akhirnya saya memutuskan sungguh-sungguh di Islam, mempelajari Islam dan belajar Islam.
Nah setelah saya belajar Islam, saya baru tahu ternyata agama yang terakhir itu memang agama Islam. Kemudian di Alkitab pun ditulis bahwa akan datang utusan setelah aku gitu. Kalau di Alkitab sih nggak ada tulisan Ahmad sih gitu, memang akan datang utusan setelah aku gitu kan. Nah itu setelah saya paham ilmunya itu adalah Nabi Muhammad gitu kan. Nah kemudian dikasih tahu juga bahwa di Alkitab pun juga ditulis bahwa lepaskanlah kasutmu dan sucikanlah dirimu gitu kan. Alas kaki ya. Nah itu kan kasut kan sepatu. Kemudian yang menyucikan diri, berwudu. Nah yang melakukan itu kan Islam. Terus apa namanya? Kalau doa, Yesus kan nggak pernah doa, dia berdiri, kemudian dia ada gininya, ada sujudnya juga gitu. Nah itu juga hal-hal sederhana kayak gitu. Itu tak sampein sama ibuku, sama anak-anakku juga. Mereka belum bisa memahami itu bahwa ya utusan itu ya Roh Kudus gitu, bukan Nabi Muhammad. Kemudian lepaskanlah kasutmu, lah kan memang zamannya itu gitu kan. Terus apa namanya, saya pun juga tanya, Yesus meninggal pun diapain, disalib gitu kan. Kemudian setelah disalib diafani, di kafan, kasih kain gitu toh. Terus dikubur. Nah yang sekarang meninggal mati dikasih kain tuh siapa? Aku bilang gitu. Nggak pakai jas, nggak pakai kebaya, itu siapa? Aku bilang gitu. Kan hanya Islam. Lah kan zamannya itu memang keadaannya kain loh. Kalau zaman itu, zaman sekarang aja ada, lah kenapa nggak pakai ngikutin gitu loh gitu. Ya. Terus saya pun juga baru paham kalau kita mencintai apa yang kita cintai, kita kan juga akan mengikuti apa yang dia lakukan. Betul. Seperti contoh sederhana, Bunda Maria kan juga pakai kerudung tuh, tutup kan sampai semua gitu. Nah, kenapa kita nggak melakukan itu gitu loh? Gitu ya. Walaupun di saat saya Katolik itu saya berpikir, ngapain sih orang Islam di Indonesia pakainya kayak gini ribet banget gitu. Terus apa nggak panas? Terus itu kan bawaan dari Arab gitu kan. Nah, saya waktu Katolik mikirnya gitu kan gitu. Setelah saya menjadi Islam, ya benar juga sih ya. Kan kita mencintai Nabi kita, mencintai apa yang kita sembah gitu kan. Ya udah, kita harusnya melakukan itu. Nah, pemahaman sederhana seperti itu kan tidak sepenuhnya disampaikan di agama masing-masing. Iya benar. Bagi teman-teman semua yang sudah keluarganya mendukung untuk teman-teman hijrah jadi mu'alaf, ayo belajar, karena kalian sudah dapat 1 poin didukung sama keluarga. Ayo tinggal belajar ilmunya supaya tidak jadi Islam KTP aja atau Islam abangan. Lalu sedangkan saya, anak saya 3 lagi semua tuh masih Kristen. Masih Kristen, mereka bahkan ya mohon maaf ya Mas, mohon maaf banget tuh teman-teman semua tuh, anak saya tuh ada yang punya pacar Islam. Tapi dia malah berkeyakinan bahwa pacarnya Islamnya akan jadi Kristen. Itu kan jadi kesedihan bagi saya gitu toh. Tapi saya juga ngomong sama pacarnya bahwa ayo kita doakan semoga anak saya ini bisa jadi Islam, karena selalu saya bilang mama sudah Islam. Kapanpun kalau mau jadi Islam, mama siap. Mama siap mendukung kalian gitu. Lahir batin mama siap, sampai darah pun mama siap gitu. Bahkan kalian nggak bekerja pun, asalkan kalian tetap taat sama Allah, tetap di jalan Allah, ikuti komunitas Islam, mama nggak akan membebani kalian dengan pekerjaan gitu loh Mas. Buat apa pekerjaan dunia kalau memang itu tidak diridhoi Allah? Sedangkan saya tuh sampai banyak belajar dari teman-teman FKM gitu, mereka notabene nggak bekerja secara sungguh-sungguh, tapi mana Allah jagakan semua rezeki mereka gitu. Saya pun juga, saya tidak bekerja secara penuh, tidak punya gaji bulanan, tapi alhamdulillah Allah jagakan saya gitu, jagakan rezeki saya, semua kebutuhan saya juga dipenuhi. Asalkan ya itu tadi, kita mau belajar, kita mau sungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi janganlah teman-teman muslim di luar sana tuh mengatakan hidup tuh saya tuh susah, hidup saya tuh tidak berkecukupan, hidup saya tuh banyak utang, banyak begini-begini. Sedangkan kalian tidak mau ikhtiar, tidak mau belajar, tidak mau dekat sama Allah, dan tidak mau berkomunitas yang baik dan benar. Itu aja. Sedangkan teman-teman di luar sana bilang, Mbak Natali bisa bantu ini nggak, bisa, loh kalian tuh lihat saya tuh apa gitu loh.
saya bisa bantu asalkan kamu juga bantu saya. Dalam arti apa? Datang ke komunitas, ayo kita belajar sama-sama, kita berkumpul bersama-sama, berpikir bersama-sama, lalu kita tentukan kamu bisa apa, kamu bisa apa. Dari situ Allah pasti akan kasih gitu loh. Tapi kalau kamu sendiri nggak mau bantu komunitas, kemudian nggak mau datang belajar dengan ilmunya Allah, lalu kamu mengeluh tentang kehidupan duniamu yang susah, itu ya Allah nggak akan bantu gitu loh Mas. Itu aja. Jadi untuk teman-teman di luar sana, saya mohon doanya semoga anak saya bisa jadi muslim, mendapatkan hidayah. Amin. Dan mereka menemukan kebenaran bahwa agama yang benar, agama yang lurus, agama yang semuanya tercatat dari bangun sampai tidur itu hanya di Islam.